Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang di rumah, shalom. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah sekalipun harus online. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus, karena Dia yang sanggup menolong kita, Allah yang memberi kekuatan bagi kita, Allah sahabat kita, penolong kita. Puji Tuhan, kita mulaikan ibadah saat ini, kita angkat satu pujian penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
sembah Kau Tuhan, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau terlalu setia bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan. Kasih anugerah-Mu nyata di dalam setiap hidup kami. Pemeliharaan-Mu begitu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kalaupun kami ada saat ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi oleh kasih anugerah-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kalau kami kuat hanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Engkau berikan saat ini untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengawali ibadah ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kalaupun ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak suka dengan keberadaan kami, yang tidak suka kami bersuka cita menyembah memuliakan Engkau Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini, keluar dari setiap hati kami, biarlah hanya Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh damai sejahtera, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sujud di hadapan Tuhan. Hati kita siapkan kepada Tuhan untuk Tuhan taburi dengan benih firman Tuhan. Puji Tuhan, karena firman Tuhan yang sanggup merubah hati kita. Sekeras apapun hati kita, Tuhan akan lembutkan. Terima kasih Tuhan. Aku datang dan ku bersujud. Ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu.
datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu nyata di dalam setiap hidup kami. Mari Tuhan berfirman-Lah, jadikan kami anak-anak yang taat akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang sanggup mengubah sikap hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Puji Tuhan, untuk doa dan firman saya serahkan kepada hamba-Nya. Sesuai pujian yang kami naikkan, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Sebab itu kami datang sujud di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami, memotivasi kami di hari-hari yang penuh dengan kejahatan ini Tuhan. Kami kuat, kami boleh menjadi pemenang karena kami mempunyai Allah yang setia, Allah yang selalu menjadi penolong bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti Yesus. Berikan kekuatan kepada kami. Biarlah pengurapan dan kuasa Allah menyertai kami di dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan
Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali pagi hari ini untuk merenungkan firman Allah. Karena di dalam firman Allah kita mendapat jawaban yang pasti dari setiap pergumulan hidup kita. Firman Allah pada pagi hari ini saya beri tema bergaul karib dengan Tuhan. Kita perlu bergaul karib dengan Tuhan di hari-hari yang penuh kejahatan ini. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ambil firman Allah ini singkat sekali. Ayat masnya terdapat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tolong dibacakan. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Satu kebenaran firman Allah yang memotivasi kita memasuki tahun 2021 yang berjalan 15 hari. Kita persiapkan firman ini untuk tanggal 17 hari Minggu pagi. Saya percaya kita perlu bergaul karib dengan Tuhan hari-hari ini. Tanpa kita bergaul karib dengan Tuhan, tanpa kita takut akan Tuhan, tanpa kita memerlukan firman-Nya, kita tidak mampu menghadapi hari-hari ini. Kita boleh mendengar awal tahun ini kita diperhadapkan dengan jatuhnya penerbangan Sriwijaya Air. Kemarin tanggal 14 kita mendengar gempa bumi yang terjadi di Sulawesi. Awal tahun begitu menakutkan, menggentarkan hati kita. Kepada siapakah kita harus berharap selain kita mau datang bergaul karib dengan Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan lebih lagi dari tahun kemarin, lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Karena kita tahu hari ini jahat adanya. Virus corona belum selesai. Terjadi virus yang akan datang lebih ganas lagi. Apa yang harus kita lakukan selain kita mau bergaul karib dengan Allah? Selain kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan, bergaul dengan Allah itu adalah hal yang positif bagi kehidupan orang-orang percaya. Tanpa kita bergaul dengan Allah, ada hubungan intim dengan Allah, dan hidup selalu takut akan Dia, kita tidak mampu hari-hari ini. Karena jelas firman Allah berkata, orang yang mau bergaul dengan Tuhan dan takut akan Dia, perjanjiannya tidak pernah disembunyikan. Allah akan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan orang-orang beriman yang mau bergaul dengan Tuhan.
Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tahun ini menjadi tahun di mana kita mau lebih lagi bergaul dengan Allah. Tidak main-main. Tetapi kita punya kesungguhan hati. Kita punya penyerahan hidup yang semakin dekat dan dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mau bergaul dengan Dia, ketenangan hidup itu akan kita alami. Amin. Kita akan mengalami sukacita, kita akan mengalami jawaban yang pasti. Kita akan mengalami pertolongan Allah yang ajaib di dalam hidup kita. Kita tidak tahu tahun ini apa lebih baik dari tahun kemarin. Tetapi kalau kita melihat awal ini dan mendengar virus corona yang lebih mengganas, marilah kita mau belajar, kita intim. Kita mau lebih dekat, kita mau lebih takut akan Tuhan. Supaya kuasa Allah, perjanjian Allah itu tidak pernah tersembunyi di dalam hidup kita. Masih ada 350 hari yang kita akan jalani. Kita tidak mampu dengan kekuatan kepandaian kita. Kita perlu Tuhan menyertai kita. Karena Dia Allah yang ajaib. Amin. Dia Allah yang perkasa. Dia Allah yang memampukan kita. Seperti Paulus berkata di dalam Filipi 3 ayat yang ke-14. Di dalam segala perkara aku cakap menanggungnya. Karena Yesus yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari persoalan kita. Pujian yang kita naikkan tadi begitu menggugah hati kita. Kita punya Allah yang setia. Karena di dalam Dia ada firman-Nya yang memotivasi hidup kita untuk kita berkemenangan di dalam Dia. Orang yang takut akan Tuhan berarti orang itu menghargai Tuhan. Orang itu membutuhkan Tuhan. Orang itu merasa lapar dan haus akan mencari Tuhan. Karena hidup tanpa Tuhan, hidup ini tidak ada artinya. Tetapi hidup yang senantiasa haus akan Tuhan, haus akan kebenarannya. Di situ ada kemenangan, ada sukacita, ada pertolongan Allah yang ajaib dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari hari-hari yang penuh kegelapan ini kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita boleh melihat perjalanan seorang Rasul Allah Paulus yang tadinya dia pembenci, musuh daripada anak-anak Tuhan. Dia ingin membinasakan anak-anak Tuhan. Tapi ketika Tuhan tangkap dia, Tuhan ubahkan hidupnya. Ia boleh menjadi seorang pelayan yang cinta Tuhan. Apapun yang menimpa dirinya, dia mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Dia mau belajar dengar-dengaran panggilan Tuhan. Dia belajar menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah hidup yang tidak baik menjadi indah, menjadi baik kalau kita ada di dalam tangan Tuhan.
Ketika perjalanan Paulus menuju pulau Kreta, kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 16, perjalanan yang cukup membawa hidupnya, berjalan di tengah lautan yang luas, dia akan mengalami banyak tantangan. Tetapi ketika dia menghadapi banyak tantangan itu, sebagai hamba Allah yang telah menyerahkan hidupnya dengan Tuhan dan mau diubahkan sebagai hamba yang tadinya membenci Allah, membenci Yesus, membenci orang-orang beriman, Tuhan ubahkan menjadi orang yang mengasihi Allah lebih daripada dunia ini. Dia menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan untuk diubah menjadi bejana yang indah di dalam tangan Tuhan. Ketika dalam perjalanannya, pelayarannya ke pulau Kreta, hampir binasa dengan semua orang yang ada di kapal untuk dia harus dihadapkan kepada kaisar. Tetapi apa yang terjadi? Tengah malam seorang malaikat Allah datang kepada Paulus dan berkata, engkau tidak akan binasa bersama isi kapal ini. Dan kita melihat singkat cerita, ya, orang-orang lain mengikuti perkataan nahkoda kapal, tapi sebagian orang percaya kepada kesaksian Paulus. Dia tahu bahwa malaikat Allah telah diutus untuk menyatakan berita bahwa Paulus tidak akan binasa pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Orang yang benar-benar mau bergaul dengan Tuhan dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Firman Allah berkata, perjanjiannya tidak pernah disembunyikan. Allah menyatakan, perjanjian Allah dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang beriman yang sungguh-sungguh mau bergaul dengan Allah. Mari Bapak Ibu, di tahun 2021 ini saya percaya kalau kita mau bergaul dengan Allah dengan lebih sungguh-sungguh dari tahun-tahun yang telah lewat, saya percaya mujizat Allah, pertolongan Allah itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ada amin? Karena firman Allah jelas berkata, orang yang mau bergaul dengan Tuhan dan takut akan Dia, perjanjiannya tidak pernah disembunyikan. Amin. Paulus boleh sampai ke pulau Kreta dengan selamat. Tidak seorang pun ada yang binasa. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Mari di tahun 2021 jemaat yang dikasihi Tuhan, GBIS di mana berada, keadaanmu mungkin saat ini mengalami jatuh bangun ekonomimu, kesehatanmu merasa lemah, imani bahwa Allah yang setia seperti pujian tadi, Dia sanggup dan tetap sanggup menolong engkau dan aku. Amin. Ini harus menjadi keyakinan kita bahwa sekali-kali Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Sekalipun kita ada di dalam bayang-bayang maut sekalipun. Karena Yesus telah berjanji, engkau sudah dipindahkan dari maut, kebinasaan
kepada kehidupan yang kekal. Amin. Sesuai Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa itu maut, tapi kasih karunia Allah ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Tahun ini biarlah menjadi tahun yang menentukan hidupmu. Engkau mau bergaul dengan Allah lebih sungguh-sungguh. Apa engkau mau jauh? Orang yang dekat hidupnya akan aman. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan akan beroleh damai sejahtera. Karena Yesus sendiri berkata, damai sejahtera yang kuberikan bukan seperti dunia berikan. Sebab itu mari Bapak Ibu di tahun 2021 ini kita mau semakin bergaul dengan Allah. Amin. Setia menyembah, berdoa, membaca firman Allah dan belajar melakukan setiap kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itu menjadi jawaban di dalam kehidupan saudara. Apapun persoalanmu, dia sanggup menjadi jawaban yang pasti di dalam hidup kita. Sekalipun masih ada 350 hari yang kita akan lewati, tapi pegang janji Tuhan, Dia Allah yang setia. Amin. Dan Dia menuntut kesetiaan kita, komitmen kita. Kita mau ambil keputusan, aku mau bergaul dengan Allah tahun ini lebih dari hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, minggu-minggu yang lalu. Ya, kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan keselamatan itu bukan moga-moga. Amin. Tetapi keselamatan itu kepastian di dalam Yesus. Amin. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kata Yohanes 15, dia pokok anggur yang benar. Kalau kita sebagai ranting-rantingnya, kita melekat pada pokok anggur yang benar. Firman Allah berkata, kalau firman Allah tinggal di dalam aku, dan kamu tinggal di dalam aku, firmanmu, minta apa saja, kamu akan mendapatkannya. Amin. Mari tahun ini menjadi tahun pengakuan komitmen kita. Aku mau lebih sungguh-sungguh di dalam pengiringanku kepada Tuhan. Amin. Sehingga kita boleh melihat hidup kita menjadi berkat sebagaimana Paulus di tengah-tengah keadaan gelombang yang membawa dia kepada kematian. Tapi Tuhan utus malaikat yang menguatkan dia. Jangan takut, engkau tidak akan binasa. Amin. Mari tahun ini menjadi kehidupan kita mau lebih sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bahkan melekat firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Seperti pujian katakan, ku haus akan firman-Mu. Amin. Karena di dalam firman Allah, firman-Nya ya dan amin. Janjinya tidak pernah berdusta. Firman Allah itu ya untuk selama-lamanya. Amin. Immanuel, Allah beserta kita. Jangan takut tahun ini, karena kita tahu kita mempunyai Allah yang selalu menyertai hidup kita. Di tengah angin ribut tofan, bahkan corona yang semakin menjadi
saya percaya ketika engkau melekat kepada pokok anggur yang benar, firman-Nya tinggal di dalam engkau, dan engkau melakukan firman-Nya, tetap percaya di situ ada kemenangan. Engkau akan menjadi orang lebih dari pemenang, kata firman Allah. Amin. Karena kebajikan, kemurahan Allah itu ada menyertai kita semuanya. Biarlah firman Allah memotivasi kita. Tahun ini bukan menjadi tahun kita jauh dari Tuhan, tapi kita mau semakin melekat, bergaul karib dengan Tuhan, supaya perjanjiannya itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menyambut firman Allah dengan satu pujian yang berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tahu Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Glory. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, katakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Ira lama 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 se. Ira lama lama yo. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Orang yang mau bergaul dengan Tuhan, hidup takut akan Engkau. Perjanjiannya akan dinyatakan, pertolongan-Mu, kesembuhan-Mu, kelepasan, kemenangan, Kau nyatakan di dalam hidup kami. Jamah yang sakit, jamah yang putus asa, jamah yang lemah, Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jawaban kami. Terpujilah
buat kebenaran firman. Biarlah tahun ini menjadi tahun bagi kami untuk kami mengambil keputusan lebih dekat, lebih melekat, lebih bergaul dan hidup di dalam takut akan Engkau, menjauhkan segala kejahatan dan hidup di dalam kebenaran, memegang janji firman, karena Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Meteraikan firman, tambahi iman kami Tuhan. Sekalipun tantangan ada di hadapan kami percaya Engkau menjadi penolong kami yang setia. Kami berdoa untuk korban dari Sriwijaya Air. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang terkena gempa di Sulawesi, yang kehilangan keluarganya. Hiburkan mereka, kuatkan mereka yang kehilangan segala-galanya. Tapi kami percaya kekuatan Allah akan dinyatakan bagi Indonesia, terlebih untuk virus ini ya Tuhan, di mana vaksin sudah diketemukan. Tuhan menolong kami semuanya. Sekalipun vaksin itu bukan segala-galanya, tapi Tuhan yang campur tangan untuk vaksin ini supaya Indonesia dipulihkan dari virus corona ini. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Presiden kami, berkati Polri, TNI, seluruh jajaran daripada Indonesia maju ini Tuhan. Engkau tambahkan hikmat, roh takut akan Tuhan di bumi Indonesia tercinta ini, agar tahun ini menjadi tahun pemulihan, tahun keberhasilan Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang di rumah, baik yang ada di luar kota, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jauh daripada Tuhan, biarlah mereka kembali bergaul dengan Tuhan, supaya mereka melihat pemulihan janji Allah itu nyata di dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Engkau kami melakukan perkara yang besar. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Engkau meteraikan di dalam hidup kami, supaya janji Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Bukan menjadi slogan, tetapi kami boleh melihat janji-janji Allah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Berkat yang daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap jaga protokol ya. Bapak Ibu sekalipun itu vaksin sudah ditemukan, tetap protokol kesehatan tetap dipakai. Dan andalkan terus Tuhan. Lebih dekat lagi dan melekat kepada Dia. Amin. Supaya kita
beroleh kemenangan. Kasih karunia Allah menyertai kita dari hari lepas hari sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.